qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal hadis min Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah tsumma istaqim rawahu Muslim. Hadirin jamaah Masjid Al-Kifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali walau lewat suara. Hanya lewat suara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Ikhwatu iman, supaya Allah bersama kita, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kunci untuk bersama Allah itu salah satunya adalah dengan sabar. Tanpa kesabaran, maka kita tidak akan bersama Allah. Allah tidak bersama dengan orang yang terburu-buru. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang suka buruk sangka. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah menyampaikan ketika seseorang itu melakukan maksiat. Dalam hadis tersebut, Rasul menyebutkan tentang seseorang yang melakukan zina. Maka iman dari dirinya akan hilang. Setelah selesai melakukan maksiat, lalu kemudian iman itu akan kembali. Disitulah manusia itu akan merasakan betapa menyesalnya karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin itu lalai dari salat. Mungkin itu lalai dari mengaji. Mungkin itu lalai dari silaturahmi. Mungkin itu lalai daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak iman, mari kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mengingat Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mengingat orang-orang yang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan menjadi orang yang kufur. Apakah orang yang bersyukur itu termasuk orang yang mengingat? Ya. Orang yang bersyukur itu termasuk orang yang mengingat Allah. Apakah orang yang bersyukur itu akan merasakan tenang? Ya. Dia akan merasakan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Hatimu akan selalu bersama Allah. Hatimu terasa dilindungi oleh Allah. Oleh keiman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sempat terjadi kegelisahan dari hal tentang masyarakatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat Al-Isra, yaitu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Maka dari hal itu, ikhwat iman, keyakinan orang yang beriman adalah keyakinan yang pasti kepada Allah. Tidak ada lagi celah untuk dimasuki oleh hal-hal yang buruk. Di dalam surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk benar-benar istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ini masih ada hubungannya dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu menyeluruh. Kenapa mengapa? Kalau kita tidak menyeluruh dalam berislam, maka itu akan keluar. Maka itu akan keluar. Sebagaimana halnya tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang perempuan ataupun seorang laki-laki melakukan zina, iman dari dalam dirinya akan hilang, keluar. Lalu kemudian Allah kembalikan lagi supaya orang tersebut menyadari akan perbuatannya. Lalu dengan menyadari akan perbuatannya itu akan menjadikan dia terselamat. Tapi ketika dia tidak mau berubah, ketika dia tidak mau kembali kepada fitrahnya, sebagaimana perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian kita di awal ikhwatul iman. Ketika dia tidak kembali, maka orang ini akan menjadi rugi. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar supaya selamatkan diri ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Maka yang pertama, untuk menjadi orang yang istiqomah itu, kita mesti menjadi orang yang sadar terlebih dahulu. Sadar siapa diri kita. Kalau sadar bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, maka jadilah hamba Allah yang benar. Kalau sadar diri bahwa kita ini makhluk Allah, maka jadilah makhluk Allah. Jangan menjadi Tuhan. Karena Tuhan itulah yang dilakukan oleh orang iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dia menyombongkan diri. Fastakbar, aba wastakbar. Ada dua sifat yang dimiliki oleh iblis itu. Aba wastakbar. Kalau bicara iman, mungkin iblis itu punya. Tapi ketika dia tidak mematuhi perintah Allah, maka iblis itu walaupun dia beriman, dia akan menjadi orang tercela. Karena ciri orang yang beriman itu adalah bukan cuma meyakini, tetapi juga mesti mengamalkan apa yang diyakini. Makanya kenapa Allah menggunakan aba wastakbar kepada iblis. Enggan dan sombong. Ada orang yang enggan saja tapi tidak sombong. Contohnya, ada orang yang tidak sholat, tapi dia tidak mengatakan bahwa sholat tidak ada. Ada orang yang tidak ingin, seperti halnya perempuan, tidak ingin dipoligami. Dia cuma enggan aja dipoligami. Tapi ketika dia mengatakan bahwasanya poligami itu tidak ada dalam Al-Quran, itulah yang menjadi kesombongannya. Ada juga orang yang mengatakan bahwasannya, saya nggak mau saum Ramadan, takut lapar, saya suka lapar. Tapi dia tidak mencela tentang saum Ramadan itu, bahwasannya saum Ramadan tidak ada, tidak mencela. Maka dia tidak disebut orang yang sombong, tapi dia hanya enggan saja. Maka dia akan masuk ke dalam bagian orang-orang munafik. Lalu kemudian orang munafik ini dibagi dua lagi, karena melihat keadaan. Ada orang munafik secara maknawi, ada orang munafik secara i'tiqadi. Yang inilah yang akan keluar daripada istiqomah. Maka banyak orang yang keluar dari istiqomah itu menjadi orang munafik. Keluar dari tawakal menjadi orang munafik. Keluar dari ikhlas menjadi orang munafik. Tidak terasa sifat munafik itu. Salah satu contoh, ini munafik maknawi. Perlu diketahui oleh kita semua. Munafik maknawi itu, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
Apabila dia berkata, ya dusta. Ini maknawi. Dia cuma enggan saja. Tapi tidak menyombongkan diri. Nah, apakah dia berdosa? Ya, tetap berdosa. Cuman beda hukumannya. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya. Munafik maknawi yang kedua, ciri-cirinya adalah wa idza tumina khana, apabila diberi amanat ia khianat. Dikasih amanat, malah uangnya dipakai, nah itu termasuk munafik maknawi. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ia ingkar. Nah, ini maknawi. Tetapi ketika masuk kepada bagian i'tiqadi, dia orang beriman, seperti halnya orang-orang jil, jaringan Islam liberal, yang mereka merubah aturan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk ke dalam bagian-bagian munafik amali, munafik i'tiqadi. Maka orang yang munafik i'tiqadi itu sama halnya dengan murtad hukumannya. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wajib dibunuh. Maka oleh karena itu, waktu iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama tadi, untuk menjadi orang yang istiqomah itu mesti sadar diri siapa kita ini. Kalau kita memang hamba Allah, mari kita menjadi hamba Allah. Jangan menserikatkan Allah. Kalau kita ini adalah makhluk Allah, mari kita jadi makhluk Allah. Dan jangan jadi Tuhan. Ini yang berbahaya, ikhwati iman. Nah, jadi istiqomah supaya ada, mesti ada kesadaran pribadi. Kemudian ikhwati iman, dari kalimat fastaqim kama umirta ini, di dalam surat 112, kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya dari ayat ini, ikhwati iman? Tidak perlu lagi kita menambah-nambah dari hal-hal yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jangan. Berbuat sesuatu yang di luar itu akan merugi kita. Apa ruginya? Ruginya adalah kita akan menjadi orang-orang munafik. Lalu kemudian di surat Fussilat ayat 30-32. Ini lebih panjang lagi. Innalladzina qalu rabbunallah. Ini Allah kabarkan kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia sudah mengiktikadkan diri bahwa Tuhannya Allah. Summastaqamu, lalu kemudian setelah dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, istiqamah, berpegang teguh di situ, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka malaikat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-malaika hiyal malaikatur rahmah. Dia adalah malaikat rahmah. Dia yang akan memberikan mutmainnah dalam diri kita ini, ketenangan. Ketenangan dalam ibadah. Ketenangan dalam melaksanakan puasa, melaksanakan saum, ketenangan dalam membaca Al-Quran, tidak was-was, tidak gelisah, tidak galau. Ketenangan dalam hal memahami agama ini dengan benar. Ya. Lalu kemudian alla takhafu, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Rezeki itu dari Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Kematian itu Allah sudah takdirkan. Enggak usah takut dengan kematian. Tetapi ingat, jangan coba-coba untuk tidak berikhtiar. Kebanyakan kita ini, seperti halnya saat ini ya, COVID-19. Banyak orang yang sombong. Banyak orang yang sombong. Dia sudah melakukan, mengindahkan larangan. Contohnya, sholat berjamaah di masjid. Kata pemerintah, jangan dulu. Sholat aja berjamaah di rumah dengan keluarga. Tetapi masih sholat di masjid. Boleh-boleh saja, silakan sholat di masjid berjamaah. Tapi tolong ikhtiarnya ada. Masjid menyediakan desinfektan, sanitizer. Masjid kalau bisa menyediakan yang namanya masker. Masjid menyiapkan
aturan bagaimana cara salat berjamaah sehingga tidak rusak. Yang saat ini sampai merusak soft yang ada karena salah mengamalkan dalil, salah memakai kaidah. Contohnya sampai 1 meter. Jarak softnya itu per orang 1 meter, itu bukan soft lagi, itu munfaridan. Bukan berjamaah, Pak. Kalau analisa saya melihat ihwatu iman, tidak perlu sampai 1 meter dia membuat jarak itu. Dengan 1 jengkal saja atau kurang dari 1 jengkal itu sudah tidak mengapa. Kenapa? Di saat kita masuk ke masjid, kita sudah bersih. Aturan ikhtiarnya sudah masuk. Karena kita disuruh mencuci tangan. Kita kan mandi. Berarti bersih. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita berwudu. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita udah berwudu. Kemudian, keluar dari sholat, tempat sholat, kita sudah berikhtiar dengan sanitizer. Ya, itu artinya iwatu iman, ikhtiar kita. Namun, jangan menyalahkan yang sholat di rumah. Dan juga jangan menyalahkan orang yang sholat di masjid. Ini banyak. Sehingga akhirnya apa? Pada takut corona, takut tuh sama Allah. Ini salah. Corona itu makhluk Allah. Betul makhluk Allah. Coba, sampai ada meme menyebutkan, ya silakan. Mau nggak disatukan dengan singa? Disatukan dengan serigala? Mau nggak? Pasti kabur. Nah, bagaimana dengan virus? Virus ini tidak kelihatan. Nah, jadi ihwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini, mengapa saya mengambil judul meraih istiqomah selagi mendapat ujian. Nah, meraih istiqomah. Karena apa? Hal yang pertama yang perlu kita ingat supaya kita ini orang yang istiqomah itu adalah sadar diri. Sadar diri. Aturan-aturan yang ada kita lakukan. Kalaupun mau sholat di masjid, kita ikhtiarnya ada. Kalau mau sholat di rumah juga tidak mengapa. Karena keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan sadar diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikat, akan menurunkan malaikatnya, akan memberikan rahmat kepada orang yang tetap melaksanakan ibadah itu. Walaupun dimanapun. Karena kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah itu di mana saja kalian berada. Jadi kalau nggak bisa di masjid, ya di rumah. Mengapa? Karena kata Rasulullah, kullu ardin masjidan. Semua bumi ini adalah masjid. Berarti kita sholat nggak harus di tempat yang dikhususkan, dimanapun. Asalkan kata Rasulullah jangan sholat di WC. Nah ini, jangan sholat di tempat sampah, di tempat-tempat yang jorok, jangan. Gitu. Jadi sebenarnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah jelas buat kita. Sudah jelas. Sudah jelas sekali. Nah, lalu kemudian ihwatu iman, orang-orang yang istiqomah ini, kata Allah, jangan takut dan jangan bersedih. Aduh, saya nggak bisa sholat di masjid, menangis kemudian. Tidak perlu. Tidak perlu. Sampai akhirnya ada yang mengatakan, kita sholat zuhur. Memang kalau dilihat secara dalil, secara dasar ya Pak ya, nah, bahwasannya tidak ada. Karena wabah itu, ya tidak ada karena wabah itu meninggalkan Jumatan, tidak ada. Kalau kita lihat ya kejadian-kejadian pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi yang namanya wabah, taun. Tidak ada cerita meninggalkan sholat. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada cerita meninggalkan sholat Jumatan. Tidak ada. Yang ketiga, tidak ada memindahkan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tidak ada. Yang keempat, tidak ada sholat Jumat itu dihilangkan. Tidak ada. Saya mencoba mendengar dan saya coba masuk ya karena saya juga di di forum mubahasah, di grup kita para ustadz kajian. Ya, kemudian dari Mesir juga saya ikut masalah tentang hadis ya.
kemudian yang dari Sudan juga saya ikut, coba-coba ikut mengetahui bagaimana pandangan-pandangan itu. Tidak ada yang menyebutkan bahwasannya hilangnya sholat Jumat. Lalu kemudian yang bermadzhab menyampaikan bahwasannya yang 3 orang itu ya Hanafi, yang 40 ya Syafi'i. Kalau yang aku Syafi'i udah 40 orang baru boleh Jumatan. Di dalam hadis tidak menyebutkan batasan berapa orang yang Jumatan. Tidak ada. Di dalam hadis tidak ada batasan orang dalam Jumatan, tidak ada. Sehingga para ulama itu menyimpulkan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 40 seperti Imam Syafi'i. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para imam itu adalah ijtihad. Ijtihad. Namun kita ambil yang lebih ringan. Ya, dengan 3 orang saja kita bisa melaksanakan apa sebenarnya. Sepertinya yang disampaikan kalau kita baca soal jawab yang Hasan, ya, Abdul Qadir Hasan, ya, bahwasannya sholat Jumat yang terpenting adalah melaksanakan Jumat itu dengan rukun-rukunnya. Jadi kalau Jumatan boleh, dalam masa pandemik seperti ini boleh. Nah, ini terlihat tidak istiqomah, hilang, hilang. Kita nggak istiqomah sebenarnya. Kita nggak istiqomah. Lalu kemudian orang-orang yang istiqomah itu kemudian mereka tidak bersedih hati karena tahu ilmunya. Mereka juga tidak khawatir. Maka kata Allah apa? Wa absyiru bil jannah. Sampaikan kepada mereka dengan surga. Mereka akan dibalas. Sampaikan kepada mereka. Mereka akan dapatkan surganya Allah. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah itu surganya Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan ini orang paham bagaimana supaya tetap bisa melaksanakan ibadah. Ya, tidak meninggalkannya, tidak berleha-leha. Kalau yang masih makanya saya sendiri mencoba melihat ya bahwasannya Jumatan itu masih bisa. Kenapa saya katakan kian? Contohnya zona hijau nggak ada. Yang ada kalau di komplek itu ada 1 orang yang terkena COVID, hilang Jumatannya. Hilang. Ada setelah kejadian di tempat saya ini, ya di Wira Kencana, saya di Arta Kencana, ada orang tua orang Medan yang dia bukan karena COVID, bukan sudah didatangkan orang-orang yang berambulan menggunakan pakaian APD. Semua masyarakat mengatakan COVID, COVID, COVID. Nah, akhirnya pada mulai takut. Pergang langsung di-close semua. Tutup semua. Tidak ada yang terbuka. Saya pun tersenyum. Benar nggak? Ternyata bukan COVID. Dia hanya stroke saja. Akhirnya apa? Tuh kan lihat aja itu. Nanti itu masjid. Nah, saya tetap melaksanakan Jumatan. Walaupun tidak dengan sepeda. Bukan melawan. Tidak melawan pemerintah. Tapi kami menyediakan bagaimana cara ikhtiar agar tetap melaksanakan Jumatan. Nah, lalu kemudian ikhwatu iman, ini bagian daripada ikhtiar dalam istiqomah itu. Ya, tidak menentang aturan yang difatwakan oleh MUI, fatwakan oleh Lajnah Daimah dan lain sebagainya. Tidak. Namun kita melihat ya, risiko untuk kena ke kami itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kami hanya orang-orang komplek yang sholat Jumatan. Bukan orang luar yang masuk. Bahkan RT pun ikut sholat Jumatan kita. Kemudian kita masih zona kuning. Artinya belum ada, cuman hati-hati saja. Nah, bagaimana kita meninggalkan sholat Jumatan kalau seperti itu? Sedangkan keadaan kita. Tapi kan boleh sholat itu. Ya, seboleh-bolehnya sholat di rumah itu mesti ada usaha dulu di masjid. Karena kasihan, ada masyarakat yang ingin sholat Jumatan. Dia sholat sama siapa? Dia nggak ngerti caranya. Nah ini, saya memperhatikannya di situ. Alhamdulillah, ketua DKM kami adalah orang Polda Metro Jaya, Kompol.
komisaris polisi, Pak Muzani, Haji Muzani orang Makassar, dia bilang, "Ya, asal jangan ramai aja, tutup sih tutup." Ya. Nah, alhamdulillah saya melaksanakan Jumatan sampai hari ini masih di tempat saya. Dan saya jadi khotibnya terus. Alhamdulillah udah 3 kali, Pak. Saya jadi khotibnya. Jamaahnya alhamdulillah 4 shaf. 4 shaf, 4 shaf. Nah, ikhwati iman, nah, berikan kabar gembira. Tenang saja ikhwati iman. Alhamdulillah sampai saat ini kami daerahnya masih daerah zona kuning saja. Belum naik zona merah. Ya. Lalu kemudian nahnu auliyaukum. Nah, ini Allah menegaskan kepada kita. Nahnu auliyaukum. Kami ini, ya Allah itu maksudnya adalah sebagai penolong, pelindung, pelindung-pelindungmu, ya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang istiqomah tadi, Pak, satu, istiqomah itu adanya di dunia, tidak ada di akhirat. Karena kalau di akhirat kita menerima hasil. Istiqomah itu ada di dunia, Pak. Ikhlas itu adanya di dunia. Tawakal itu adanya di dunia. Sabar itu adanya di dunia. Di akhirat tidak ada itu. Nah, orang-orang yang istiqomah ini, mereka menganggap Allah itulah pelindungnya. Sehingga mereka tidak takut. Tetapi mereka menjalankan ikhtiar sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian bukan cuma dunia Allah menjadi walinya, tetapi akhirat juga Allah yang menjadi walinya, penolongnya, pelindungnya. Walakum fiha ma tashtahi. Ya. Kemudian di dalamnya di surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Subhanallah. Ya. Anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Dan memperoleh apa yang kamu minta. Kita minta apa sama Allah, Allah kasih. Tapi syaratnya harus istiqomah. Ketika Allah uji, kita sadar. Kemudian yang kedua, kita masih menjalankan dengan ikhtiar, jangan lupa, ya, ikhtiar, sadar, ikhtiar. Kemudian yang ketiga, kita mesti tawakalkan aturan Allah, tawakal, serah dirikan kepada Allah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang mukmin itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, selain sadar, ikhtiar, tawakal, kita juga harus ikhlas. Dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Dan keikhlasan itu kelihatan, ikhwatul iman. Nah, lalu kemudian nuzulam min ghafurir rahim. Ya, sebagai penghormatan bagimu, ya tadi surga itu adalah penghormatan dari Allah untuk orang yang istiqomah. Hadiah dari Allah karena istiqomah. Walaupun ujian ada, mereka masih mau sholat berjamaah. Walaupun ujian ada, mereka masih tetap mau menjaga ifahnya, harga dirinya. Walaupun lagi ujian, mereka tetap tawakal kepada Allah. Mereka tetap ikhtiar kepada Allah. Mereka tetap ikhlas kepada Allah. Sabar kepada Allah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan apa? Penghormatan dari Allah. Nujulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya ikhwatu iman, kalimat yang digunakan oleh Allah tentang masalah orang-orang yang mengingat itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu kalimat yang umum, Pak. Ingat, dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Maksudnya apa? Ingat Allah ketika dalam masa-masa seperti saat ini juga bisa. Kita mendapatkan ujian dari Allah, pandemik ini, ya, COVID-19, COVID-19, ya, kita masih tetap tawakal, sabar, ikhtiar, ya, maka Allah berikan penghormatan kepada kita. Allah berikan penghormatan. Kenapa? Karena istiqomahnya kita walaupun diuji. Contohnya iwatu iman. Bilal sebelum masuk Islam kita tahu sejarahnya bagaimana.
Ya, kita mendengar sejarah itu menyebutkan ketika Bilal ditindih dengan batu besar di atas pasir panas, di bawah matahari. Jadi matahari, batu, kemudian di bawahnya pasir panas. Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Bilal mengatakan ahad, ahad. Lalu kemudian kita mendapatkan sejarah Yasir. Bagaimana Yasir itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy saat itu. Dengan 4 ekor kuda menarik kaki, kemudian dan tangannya. Di depan anaknya. Ya, Ammar melihat bapaknya seperti apa dilakukan. Ammar melihat bagaimana ibunya disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sampai pada akhirnya dia pun menyerah diri kepada orang-orang Quraisy. Baik, saya akan menyembah Lata, Uzza, Manat. Lalu kemudian dia dilepas, datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak sampai ke dalam relung hatimu ungkap itu. Engkau masih tetap orang beriman. Jadi syahid yang pertama di dunia Islam itu ya Yasir dan juga istrinya. Bagaimana dengan kita, ikhwati iman, rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana dengan kita? Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat di sini, ya, Abi Amrah Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kulli fil Islam qaulan. Katakanlah kepadaku tentang Islam. La as'alu anhu ahadan. Maka aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, "Kul, katakan, wahai Amrah Sufyan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan cuma di lisan." Ya. Sebagaimana kita tahu definisi iman itu sendiri, tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil jawari. Membenarkan dengan hati, tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil jawari. Jadi kalau melihat iblis itu masuk iman, tidak dimasukin iman. Iblis tidak termasuk orang beriman. Kenapa? Dia hanya mengatakan Allah sebagai Tuhannya. Tetapi perintah Allah dia tidak mengindahkannya. Tidak mau melakukannya. Kita diperintahkan oleh Allah ibadah, tapi tidak mau melaksanakan ibadah. Ya, sama juga dengan iblis. Makanya aba wastakbar tadi. Nah, lalu kemudian apa yang dikatakan Rasul? Amantu billah, katakan, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Artinya masuk Islam. Udah masuk Islam saja, udah masuk Islam. Lalu kemudian apa? Sumastaqim. Kemudian istiqomalah. Istiqomah yang dimaksud adalah seperti halnya yang ada di surat Hud ayat 112, yaitu fastaqim kama umirta. Maksudnya adalah kalau sudah masuk Islam, kerjakanlah perintah-perintah yang ada di dalam Islam. Kalau sudah mengerjakan itu semua, insya Allah nujulan min ghafuri rahim itu ada. Nah, lalu kemudian ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu seorang yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Sebagaimana yang telah diperintahkan dan dilakukan ikhlas karena Allah. Kemudian kalimat fastaqim kama umirta itu hitopnya adalah ditunjukkan kepada Nabi SAW. Ya, dalam ayat yang ditunjuk kepada beliau, maka selain berlaku bagi beliau juga berlaku juga bagi umatnya. Karena Alkitab adalah buat orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian ikhwatu iman, sebagaimana saya katakan tadi, Rasul pun pernah merasa gelisah. Karena memang ini asbabun nuzul daripada surat Al-Insyirah tadi saya katakan. Alam nasrah laka sadrak wada'na anka wizrak alladhi anqadha. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dilapangkan dengan isi, dan kami pun telah menurunkan beban darimu.
yang memberatkan punggungmu. Nah, ini adalah kasus bagi Nabi SAW, seperti halnya di firman Allah, surat Al-Hijr ayat 87. Jadi kalau kita buka surat Al-Hijr 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah sampai dengan Waladhdallin. Ya. Ini juga khusus bagi Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ucapan ini khusus, maka itu bagi beliau dan bagi umatnya. Jadi kalau tidak ada qarinah yang mengkhususkannya, maka ayat-ayat ini menjadi umum. Bukan cuma untuk Rasulullah, tapi untuk kita juga, ikhwatul iman. Nah, kemudian ikhwatul iman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Seperti ayat di atas tadi, fastaqim kama umirta. Berarti ayat ini umum, maka ayat ini juga untuk kita. Perintah ini untuk kita. Ibarat kata, mudrik. Nah, begitu. Mudrik. Ya. Kalau kamu udah benar-benar masuk Islam, udah kerjakan pelajaran Islam. Jangan yang lain-lain lagi. Jangan ditambahin lagi. Jangan dikurangin. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Itu aja. Makanya, definisi daripada takwa itu, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kita lihat. Dua ini, menjalankan perintah Allah. Sudah apa belum? Kalau memang sudah, istiqomah enggak? Atau cuma sekali dua kali? Nah, contohnya ikhwatul iman, kita kurang istiqomah ketika bulan Ramadan itu. Membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan, kita baca Al-Qurannya, Pak. Oh, ada yang hatam sampai 5 kali, 6 kali. Ramadan itu, Pak. Tapi tidak ada hasilnya ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka tidak baca lagi Al-Quran itu. Jadi setiap tahun itu cuma dihatam 5 kali itu aja. Dan itu pun di bulan Ramadan. Kenapa? Mereka hanya tahu cuma bulan Ramadan yang terbaik. Jadi bulan yang lain tidak baik. Ini sama dengan orang-orang yang paganisme. Yang mereka itu percaya bahwa ada hari baik. Sedangkan di dalam Islam tidak ada hari baik. Semuanya hari itu baik. Semua bulan itu baik. Cuman bulan Ramadan itu ada keberkahan di dalamnya. Nah, ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat tidak ada keistiqomahan. Ketika lagi diuji oleh Allah, kita tuh dekat kepada Allah luar biasa. Istighfar, mohon ampun sama Allah. Tapi ketika tidak ada ujian, kita tidak istighfar kepada Allah. Kita tidak mendekati Allah. Kita tidak mohon ampun kepada Allah. Nah ini yang dipertanyakan kepada kita ini. Istiqomah nggak kita dengan agama kita itu? Istiqomah nggak? Makanya arti takwa itu tadi, imtithalu awamirillah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Oh saya belum tahu perintah Allah. Maka oleh karena itu belajar. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu kalau kamu nggak tahu. Contohnya kayak kemarin-kemarin. Sebelum bulan Ramadan banyak sekali orang minta maaf. Nanti pas Idul Fitri minta maaf lagi. Ada nggak dalilnya? Ternyata memang ada dalilnya. Tapi tidak di dalam kitab-kitab mu'tabar. Tidak di dalam kitab Bukhari. Tidak di dalam kitab Muslim. Saya mencoba mencarinya bersama dengan beberapa ustadz, termasuk guru saya juga, Ustadz Robi Permana. Ya, mencari. Hadis itu tidak diketemukan, hanya ada di dalam satu kitab. Dan itu pun setelah dicari tahu, ternyata hadis itu maudhu, palsu. Coba. Ini bagaimana kalau umat tidak mencari tahunya? Sedangkan banyak ustadz copy paste. Akhirnya umat melaksanakan semua perbuatan-perbuatan maksiat itu. Pas datang bulan Ramadan, mereka baru minta maaf. Terus kesalahan-kesalahan yang kemarin, bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW yang sahih itu? Lebih dari 3 hari itu akan jadi basah, akan jadi dosa. Nah, bagaimana dengan 2-3 bulan? Nah, ini ihwatu iman yang dirahmati Allah SWT. Adapun hadis meminta maaf itu, tidak ada penentuan waktu. Itu baru ada yang sahih. Ada sekitar 50-an hadis yang menyebutkan tentang masalah meminta maaf itu tidak pada waktunya harus Ramadan, tidak. Tidak ada waktunya Ramadan aja. Tidak ada waktu Idul Fitri aja, tidak ada. Ya.
Hadis yang menyatakan bahwasannya masuk bulan Ramadan minta maaf itu, kalau tidak minta maaf dia akan termasuk merugi, itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Nah, kalau mengamalkan hadis palsu bagaimana? Jangankan hadis palsu, hadis doif aja. Kita jadi bisa berdosa, iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini istiqomah dengan agama kita ini bagaimana? Gitu. Benar nggak melaksanakan perintah Allah itu? Kemudian yang kedua, kejadian-kejadian ini adalah ziarah kubur. Pas mau Ramadan baru ziarah kubur. Nanti pas Idul Fitri lagi ziarah kubur. Selama ini kemana aja? Ingat kematian itu tidak di bulan Ramadan. Ingat kematian itu kapan saja. Karena ziarah kubur itu hikmahnya adalah untuk mengingat kematian. Kedua, mendoakan mayat. Almarhum, almarhumah. Masa kita doain pas di bulan Ramadan doang? Nah, kita nggak istiqomah. Tapi kita istiqomah kalau tiap bulan Ramadan. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu tiap hari. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan. Yang kecil didawamkan itu lebih baik daripada banyak tapi tidak didawamkan. Kerugian besar ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surat Fussilat ayat 30-31 Allah berbicara lagi, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Dan tetaplah beriman kepada sebagaimana yang telah engkau diperintahkan, wala tattabi ahwa'ahum. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Jangan, ya. Nah, sebenarnya sebabun nuzul daripada ayat ini berkenaan dengan tawaran-tawaran orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Asalkan engkau meninggalkan dakwah ini, wahai Muhammad, kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Jika engkau ingin perempuan, kami akan berikan perempuan. Jika kamu ingin harta, kami akan berikan harta. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melakukan itu. Bagaimana dengan kita, ikhwatul iman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kesimpulan akhirnya ikhwatul iman, kajian kita pada pagi hari ini, saya juga tidak tahu udah berapa jam ini. Sudah masuk jam 5.57. 5.57. Nah, katanya sampai jam 6 nih Pak Haji Marnos ya. Ya, kelihatannya Pak Dr. Ihsan sedang ini nih asik mendengar nih, subhanallah. Barakallahu fiikum. Ya, tidak terasa ya Pak ya. Bentar lagi jam 6 nih Pak, luar biasa. Nah, kesimpulannya Pak. Kesimpulan dari pengajian kita pagi hari ini. Ya, meraih istiqomah selagi mendapat ujian. Yang pertama, ya, sadar nggak kita bahwa kita ini sedang istiqomah atau tidak? Sadar nggak? Kalau tidak sadar, hati-hati. Berarti kita saat ini melakukan itu seadanya saja. Yang penting melakukan. Nah, dalam masalah ibadah, harus karena Allah. Bukan cuman melakukan, tapi harus benar juga. Nah, yang kedua, ada nggak ikhtiar kita? Ada nggak ikhtiar kita? Usaha, ya, usaha kita. Ada nggak usahanya? Kalau nggak ada, bagaimana? Kemudian yang ketiga, tawakal kita kepada Allah ada belum? Atau tidak ada tawakal? Nah, kemudian yang keempat, ikhlas nggak kita dengan datangnya ujian saat ini? Kalau kita ikhlas, maka jangan tinggalkan ibadah. Kalau kita ikhlas, maka perbuatan ini yang baik itu terus dilakukan. Jangan cuma sebatas pas saat ini aja. Mungkin itu kali Pak Haji Marnos yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT semua. Kalau memang ada perlu yang lain, boleh silakan. Ya maaf, ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz? Dipersilakan. Ya. Oh ya, mangga Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya sedikit ingin menanyakan bagaimana caranya bisa menghadirkan istiqomah dalam hati kita pada saat seperti sekarang ini. Terima kasih. Sama-sama. Untuk menghadirkan istiqomah dalam hati kita, sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing.
kembali ke diri kita masing-masing, Pak. Iya, Timur. Mau nggak melakukannya? Oh, Kalau tidak mau melakukannya, iya, Timur. kita tidak istiqomah. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya mau menjadi orang baik, maka kerjakanlah kebaikan itu. Walau bagaimanapun, saya ingin sholat berjamaah, maka kerjakan walau bagaimanapun berjamaah itu tetap lakukan, itu istiqomah. Untuk istiqomah ini harus didasari dengan keikhlasan. Nah, tentu supaya menjadi kebiasaan, maka mulailah dengan memaksakan. Sholat subuh, banyak orang itu ya telat. Apalagi dengan keadaan sekarang, Pak. Ya, Pak. Sholat subuh sekarang, ya, keadaan itu kita sudah sian baik. Saya yang kecil ini. Contoh sholat duhanya, dawam nggak? Kemudian contohnya ya kalau memang nggak bisa sholat lail ya, sholat tahajud ya, udah lakukan saja yang kecil-kecil tapi kita senantiasa bisa tiap hari gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Mana nih? Silakan Pak Slamet. Orang lah. Silakan, Pak. Pak Jul. Baik, saya tambahkan sedikit tadi, Pak ya. Saya tambahkan sedikit. Contoh ini, Pak. Contoh. Saya mendapati beberapa orang yang mencoba konsultasi dengan saya supaya usahanya berjalan.